Lidokain itu kan yang menjadi masalah adalah lidokain itu tidak bisa untuk diberikan atau disuntikan itu pada orang yang punya masalah udem ya atau pembengkakan, itu tidak bisa untuk diberikan karena nanti itu komplikasi selanjutnya adalah itu di dalam lidokain itu ada terkandung HCl. Nah, terkandung HCl-nya itu yang membuat pembuluh darah itu makin hari dia tidak akan bisa untuk membeku. Jadi pembuluh darah akan tetap terbuka dan perdarahan akan lakukan terus-menerus. Itu yang terjadi, masalah-masalah yang terjadi pada saat pencabutan gigi atau operasi minor lah seperti itu, ya. Nah, kemudian dilihat bahwa muncul nyeri, kemudian ketika masalah-masalah berkaitan dengan tulang, kemudian tulang ini nanti akan bersinggungan atau berhubungan lain dengan tulang-tulang yang ada di sekitar wajah dan kepala. Itu masalah-masalah yang terjadi sampai nanti kepada telinga, karena semua ini adalah satu bagian. Tulang gigi, kemudian tulang mandibularis dan maksilaris, kemudian connect lagi dengan tengkorak dan lain-lain. Sampai nanti di belakangnya ada saraf, kemudian ada telinga. Nah, ketika masalah sepele hanya pada gigi nih, tapi kok di bawahnya kok ada saraf. Dan kemudian dia connect lah ke kepala, jadilah vertigo, kemudian nanti ke telinga, bisa nanti otitis media. Ataukah paling banyak masalahnya itu ketika gigi sudah membusuk, kemudian rajin dicungkil, kemudian ada infeksi ke gigi, ke telinga, dengan jadinya otitis media. Seperti itu ya. Nah, kemudian ketika bisa sampai terjadi otitis media, kemudian nanti di sini sudah terjadi vertigo, itu biasanya nanti akan menjadi masalah ini adalah mual dan muntah. Ya, mual dan muntah. Nah, ketika terjadi permasalahan pada neurologis, karena tadi saya sudah bilang bahwa di bawahnya gigi itu ada saraf, bisa juga terjadi ini mendengkur dan apnu pada saat tidur. Jadi dan otitis media bisa terjadi masalah pada pendengaran. Karena permasalahannya gini deh, karena ini kan saraf. Orang mungkin menganggap, oh ya gigi itu masalah biasa saja, tapi ternyata ini adalah masalah yang paling serius. Jadi hati-hati. Ya, seperti yang tadi saya contohkan bahwa orang tidak boleh diberikan lidokain ketika gigi sedang bengkak. Makanya ketika Anda contoh melihat bahwa orang pergi ke puskesmas itu, giginya sementara sakit, terus dikasih dulu asam mefenamat atau paracetamol, ditambah lagi dengan antibiotik, ya seperti itu. Itu adalah obat-obat premedikasi, karena mereka udah tahu bahwa ketika masih bengkak dan masih nyeri, tidak bisa disuntikan lidokain, karena beberapa kasus contohnya, itu terjadi cancer, bisa terjadi cancer. Ini adalah masalah-masalah yang harus Anda perhatikan. Ya. Nah, sekarang, berbicara soal rasa aman, yang masalah-masalah yang saya tunjukkan ini semua, ini kan masalah soal aman dan nyaman nggak pada saat kita pada saat kita melakukan dental care atau operasi minor atau operasi mayor yang fokusnya pada gigi. Ini adalah masalah. Masalah ini pasti karena ketidaknyamanan. Iya kan? Pada ketidaknyamanan. Pasti akan muncul. Saya bilang, saya ini pernah rasa sakit gigi. Sakit gigi itu pernah waktu saya berdinas di rumah sakit jiwa di Magelang. Itu sekali cabut, itu adalah gigi bagian atas dan bagian bawah, geraham. Itu sekali cabut. Sudah tidak tahan, dan saya tahu rasanya sakit gigi itu seperti apa. Mereka bilang, sakit gigi itu lebih sakit daripada putus cinta itu. Memang benar sekali, sakit gigi. Tapi ada sakit lagi yang lebih sakit lagi itu daripada sakit gigi, itu adalah sakit telinga. Pada saat Anda mengalami infeksi di gendang telinga, itu lebih sakit daripada sakit gigi. Itu rasa-rasanya itu kayak mandibular, gigi Anda, maksilaris Anda itu semua mau keluar melalui lubang telinga.
itu sakit sekali. Rasanya sama. Ya. Jadi kalau lagu bilang lebih baik sakit gigi, itu omong kosong. Sebenarnya lebih baik saya sakit hati daripada sakit gigi. Itu sakit sekali. Nah, sakit itu adalah tandanya nyeri. Ya, sakit itu adalah tandanya nyeri. Nah, nyeri itu adalah bagian dari ketidaknyamanan. Iya kan? Makanya ketika Anda membuka diagnosa Nanda, ya, diagnosa keperawatan yang umum, itu Nanda, nyeri akut maupun kronis, itu masuk ke dalam domain ketidaknyamanan. Ya. Nah, ini adalah ketidaknyamanan yang muncul pasca atau pada saat seseorang itu mengalami bedah mulut, ya, bedah mulut atau lebih spesifikan pada gigi lah, seperti itu. Nah, karena dia mengalami ketidaknyamanan, Anda harus tahu dulu bahwa rasa aman, nah ini rasa aman yang nanti jadinya cinta lokasi. Nah, ini saya jelaskan, kita dalam keperawatan itu harus mengerti itu. Jadi mau rasa aman, ya, mau nyaman, ya, itu adalah sebuah kebutuhan. Si Maslow itu kan bilang bahwa kebutuhan rasa aman dan nyaman itu adalah bagian dari kebutuhan dasar manusia. Nah, jadi aman dan nyaman itu adalah kebutuhan. Orang merasa aman karena dia nyaman di hati. Kemudian orang bisa merasa nyaman di hati karena dia melihat sebuah kepastian gitu ya. Kepastian yang terus-menerus, makanya disebut dengan keteraturan. Karena saya kasih contoh gini ya. Pasti ada yang sudah punya pacar gitu ya. Pasti ada yang sudah punya pacar. Dia pasti tahu gini, pacarnya yang perempuan maupun yang laki-laki, dia bisa mau menjadi pacarnya dan bisa bertahan lama, itu kan karena dia nyaman. Nyaman itu adalah sebuah kesimpulan, ya. Nyaman itu adalah sebuah kesimpulan. Kesimpulan dari apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia rasakan secara terus-menerus berulang-ulang kali. Makanya ya kalau seandainya saya berkesimpulan bahwa saya melihat dia nih selalu ada, terus kemudian selalu baik, ya seperti itu ya. Oh, ada yang sudah senyum-senyum ini. Kemudian, dan itu terus-menerus, dan itu terjadi terus-menerus. Nah, ketika terjadi terus-menerus, itu langsung dia berkesimpulan bahwa, oh, saya cocok sama dia nih. Terus, tahulah anak-anak labil sekarang tuh bilang, oh, itu jodohnya saya, itu, oh, belum tentu. Nah, jadi, aman dan nyaman itu adalah adem di hati karena dia lihat, dia dengar, dia rasakan itu secara terus-menerus setiap hari. Semua manusia ini kan pengen hidup dalam zona nyaman. Jadi makanya ketika seseorang yang punya masalah juga soal gigi, ya, soal gigi, kan tadi saya sudah bilang bahwa sakit gigi itu sakit sekali. Jadi dia pengen rasa aman dan nyaman ketika dia punya masalah dengan gigi, ya kan? Dia pengen dia rasa aman dan nyaman itu padahal dia punya masalah soal gigi. Nah, tugas kita sebagai perawat itu harus memahami, ya, harus memahami bahwa ketika seseorang ini pasca bedah mulut nih, ataukah dia punya masalah dengan gigi, bagaimana kita membuat, ya, kita membuat orang itu walaupun dia merasa sakit, tapi dia tetap merasa aman, merasa nyaman. Jadi makanya ada istilah gini, Wallace, slow, gitu ya. Wallace dan slow. Wallace dan slow itu adalah satu ungkapan ketika walaupun dia sedang tidak nyaman, ya, tapi dia berusaha untuk bagaimana menyikapinya, gitu. Makanya dikatakan Wallace saja, slow aja, gitu. Ini ada contoh kamu dikejar-kejar utang nih, tapi kamu santai gitu, kamu Wallace. Itu berarti ada tekanan. Sama juga dengan pada saat pasca bedah mulut. Gigi saya ini lagi sakit ini.
tempat bedah saya ini lagi sakit ini. Tapi bagaimana caranya saya tetap nyaman, tetap aman, walaupun saya sementara rasa sakit. Itu kita tugasnya sebagai seorang perawat itu harus bisa untuk mencari hal-hal tersebut. Nah, dan ketika seseorang itu mengalami perubahan kenyamanan itu ketika dia mengalami sensasi yang tidak menyenangkan. Seperti pembedahan mulut. Pembedahan mulut, dia merasa tidak nyaman, kemudian dia merasa tidak aman. Iya kan? Tugas kita perawat adalah bagaimana menyikapi seseorang yang sedang merasa nyeri, namun tetap merasa nyeri, namun tetap merasa aman dan nyaman. Itu tugas kita harus dicari. Sekarang saya mau bilang untuk Anda dulu. Saya mau bilang untuk Anda dulu. Rasa aman, rasa aman ini dipengaruhi ada beberapa aspek di dalam rasa nyaman, aman dan nyaman. Yaitu yang pertama adalah fisik, fisik. Jadi seseorang itu dia tidak rasa nyaman karena ada sensasi tubuh yang tadi saya bilang nyeri. Kemudian itu adalah masalah sosial. Ini saya bicara secara luas ya. Aman dan nyaman itu ada soal fisik. Satu, bedah mulut contohnya. Nyeri gigi contohnya. Kemudian sosial, sosial. Ini masalah lingkungannya. Mungkin dia tidak nyaman dengan lingkungannya. Terus kemudian dia ada aspek yang lain itu psikospiritual. Batinnya nggak enak. Terus kemudian soal lingkungan. Nah, apakah fisik ini dia bisa mempengaruhi satu sama yang lain? Fisik mempengaruhi sosial, mempengaruhi psikospiritual, mempengaruhi lingkungan, bisa saja. Contoh, Anda sementara bedah mulut nih, Anda sementara sakit gigi ini. Sakit gigi, otomatis psikospiritual Anda bermasalah dong, moodnya nggak bagus ya. Atau kok contohnya deh, yang perempuan sementara datang bulan pasti perutnya mules gitu ya, perutnya nyeri, terus bawaannya tuh marah-marah gitu. Terus kemudian ketika dia marah-marah, dia berdampak pada sosial. Akhirnya kamu marah temanmu, ya kan? Marah papa mamamu. Terus kemudian akhirnya ketika kamu marah papa mamamu nggak enak sama kamu atau temanmu nggak enak sama kamu, ya udah lingkungannya menjadi masalah, iya kan? Jadi semua ini menjadi berdampak saat berhubungan satu dengan yang lain. Padahal cuma sepele gara-gara sakit gigi atau soal sepele cuman datang bulan yang cuman sehari itu rasa nyerinya. Tapi kok bisa berdampak, bisa jambak-jambakan sama teman, lingkungannya menjadi nggak enak. Itu adalah bagian dari kenyamanan. Nah, sedangkan faktor-faktor yang berhubungannya itu ada soal emosi, kemudian soal status mobilisasi, Anda nggak bisa kemana-mana, kemudian membuat mati rasa, nggak bisa lihat, nggak lain-lain. Itu kan rasa nyaman. Kemudian ini dipengaruhi oleh faktor imunitas, tingkat kesadaran, informasi dan komunikasi, pengetahuan, penggunaan antibiotik yang berlebihan karena nanti bisa menimbulkan shock. Kemudian Anda yang kurang nutrisi, contoh Anda lapar saja, Anda perutnya nggak nyaman, ya kan? Usia yang nenek-nenek biasanya suka marah-marah, ya kan? Terus yang jenis kelamin perempuan lebih suka marah-marah dibandingkan dengan laki-laki. Terus kebudayaan dan spiritual. Ya kalau budayanya orang timur sukanya suaranya besar, tapi nggak suka marah-marah, mungkin beda lagi dengan orang lain. Ya, mungkinnya orang Jawa contohnya nggak marah tapi kelihatan nampaknya nggak marah tapi hatinya siapa yang nggak tahu, kita nggak tahu. Nah itu adalah faktor-faktor yang berhubungan dengan kenyamanan. Ada 12 faktor ini dan mereka semua ini adalah saling berhubungan seperti itu. Nah, apa yang harus kita lakukan pada saat memberikan atau kita mengusahakan nyaman pada orang yang punya masalah pada pembedahan mulut atau pada saat dia cabut gigi lah contohnya, atau punya masalah soal gigi lah contohnya. Ini nih, siapa namanya, Yani. Si Yani ini lagi sakit gigi nih, atau habis bedah di gigi contohnya, atau habis pasang behel contohnya. Ya, terus lagi sakit nih nggak bisa makan 3 hari.
Karena pasang behel itu pasti sakit. Nggak bisa makan lah dia 3 hari. Sekarang, bagaimana caranya kita supaya membuat orang itu tetap merasa nyaman? Yang pertama adalah kita harus berikan nasihat pada dia. Kemudian untuk meningkatkan motivasi dan kepatuhan dia. Karena biasanya untuk menaikkan motivasi dan kebutuhan orang itu biasanya butuh nasihat. Ya. Nah, cuman bagaimana caranya kita memberikan nasihat itu yang harus kita sikapi bersama. Ya. Terus kemudian ingat ketika menaikkan motivasi atau memberikan nasihat kepada si pasien, ya, si pasien itu ingat fokusnya itu adalah pada pasien. Jadi kalau seandainya proses pembelajarannya itu adalah kita di kampus itu adalah student center learning atau pembelajaran berpusat kepada mahasiswa, maka kalau seandainya untuk memberikan rasa aman dan nyaman, berarti kita adalah patient center, ya. Patient center learning ya contohnya, atau pembelajaran yang pusatnya itu adalah pada si pasien. Nah, jadi bagi pemberian nasihat itu kan biasanya muatannya itu adalah pembelajaran. Oh, akhirnya bilang Yani pasang behel, Yani muncul sekarang. Nah, sekarang ketika dibilang bahwa kita memberikan motivasi itu kan namanya kita memberikan pelajaran kepada si pasien. Bagaimana sih caranya supaya dia tetap merasa nyaman pada saat dia nyeri. Namun, yang saya mau tekankan untuk Anda harus perhatikan hal-hal seperti ini. Ketika Anda ingin memberikan nasihat kepada orang lain, orang yang normal saja, ya, untuk orang yang normal saja kita susah untuk memberikan nasihat. Apalagi orang yang sementara nyeri, lebih susah. Oleh sebab itu, Anda itu harus punya kecerdasan emosional. Anda sebagai perawat itu harus punya kecerdasan emosional. Makanya saya bilang, untuk seorang perawat itu modal bacot doang itu memang hal yang paling penting sih, kalau menurut saya. Ini kita ngomong aja ya. Modal bacot doang itu memang hal yang paling penting ketika kamu mau mengatasi seorang manusia. Ya, bahasanya bahasa anak muda tuh kayak gitu. Karena memang itu modal, ya, modal. Anda bagaimana meraih perhatian, attention dari orang. Kamu meraih attention dari, contoh ya, saya laki-laki. Saya mau meraih perhatian dari seorang wanita yang nggak ada rasa sakit apa-apa saja susah. Apalagi saya mau meraih attention atau perhatian dari seseorang yang giginya sementara sakit. Itu lebih susah lagi. Pasti datang ini, Bu, saya mau memberikan penyuluhan. Ujung-ujungnya dia bilang gini, aduh kamu jauh-jauh dulu deh, gigi saya lagi sakit gitu. Ya kan? Oleh sebab itu, kecerdasan emosional itu harus jalan. Ya, raih bagaimana cara Anda untuk meraih perhatiannya. Itu banyak, ada 1.100 macam kemungkinan yang harus Anda lakukan. Makanya, cara untuk mengenal Anda supaya punya kecerdasan emosional itu, Anda harus kenali Anda punya diri sendiri dulu. Ya, kenali diri sendiri dulu. Saya ini sebenarnya sudah bisa belum sih untuk memberikan penyuluhan untuk si pasien? Wong saya rasa sendiri aja, mungkin saja IPK saya masih pas-pasan waktu kuliah. Iya kan? Gimana caranya saya mau memberikan materi kepada si pasien, apalagi dia lagi sakit gigi. Iya kan? Terus kemudian, apa saya mampu untuk mengelola emosi atau enggak? Apakah saya mampu untuk memotivasi diri saya sendiri atau enggak? Jangan-jangan Anda sudah down duluan, terus kemudian Anda sudah, kan down, Anda sudah down, Anda sudah
artinya sudah malu duluan, terus Anda nggak punya coping. Terus Anda nggak bisa motivasi diri Anda sendiri. Ya bagaimana Anda mau kenali emosi orang lain, dan bagaimana Anda bisa memberikan hubungan, membina hubungan saling percaya dengan orang lain. Kan susah. Jadi makanya Anda harus mengenali dulu bahwa emosi saya tuh udah sampai di mana. Apakah ketika saya mampu untuk mengatasi si pasien yang emosinya nggak stabil? Itu harus menjadi pertanyaan. Ya, contoh saya bilang saya nih termasuk orang yang family banget, ya. Artinya family banget bukan yang gimana-gimana, tapi saya cukup dekat dengan orang tua saya. Di dalam keluarga saya diajari seperti ini. Saya diajari seperti ini. Jadi antara papa dan mama saya harus ada yang jadi air dan harus ada yang jadi satu yang jadi air, yang satu yang jadi api. Seperti itu ya. Kalau bisa, yang satu jadi api, yang satu jadi es batu. Gitu ya. Jadi supaya itu balance. Jadi ketika ada seseorang itu dia masing-masing orang dalam hidup itu kan emosinya nggak stabil. Jadi otomatis Anda pun harus bisa mengenali emosi Anda sendiri. Saya nih bawaannya marah, saya nih bawaannya takut, dan sebagainya. Supaya pada saat nanti Anda ketemu dengan si pasien, entah dia sementara merasa tidak nyaman, Anda sudah kenali diri Anda sendiri dulu. Saya ini bisa tahan emosi nggak sih? Karena biasanya orang yang sakit gigi itu marahnya itu melebihi puncak. Ya kan? Terus kemudian bagaimana saya mengelola emosinya saya kalau seandainya saya takut atau saya tiba-tiba kesel dengan si pasien. Jangan sampai keselmu itu jadinya marah. Itu Anda harus bisa menyadari diri Anda sendiri. Jadi banyak-banyakanlah introspeksi. Itu yang harus Anda lakukan sebagai seorang perawat. Lihatlah dirimu di depan cermin, karena yang di depanmu itu adalah kopian dari dirimu. Jadi contoh, si pasien yang mengalami sakit gigi, itu adalah diri Anda yang mengalami sakit gigi. Jadi tanganilah si pasien itu sama seperti Anda menangani diri Anda sendiri. Seperti itu ya. Supaya kalau Anda mampu untuk mengatasi diri Anda yang sakit gigi, berarti Anda bisa mengatasi orang lain yang punya masalah soal sakit gigi. Seperti itu. Itu yang jadi permasalahan. Caranya adalah, intinya, Anda mau membuat nyaman, membuat aman orang lain, entah dalam posisinya dia sedang sakit gigi atau dia tidak sedang sakit gigi, dia sementara normal, intinya cuma satu, komunikasi. Karena komunikasi ini adalah tukar pikiran dan perasaan. Ya, orang bilang komunikasi, makanya saya bilang modal bacot doang itu penting. Ketika kamu mau bikin nyaman orang, karena pada saat dia ngebacot, dia sementara ngomong sama orang lain, dia bisa tahu isi hati orang lain, dia bisa tahu pikiran orang lain. Oleh sebab itu dia bisa berusaha untuk beradaptasi dengan orang tersebut, ya. Makanya nyambung, ya kan? Makanya nyambung. Kalau nyambung, ya nyambung terus-menerus, kan tadi saya sudah bilang, nyambung terus-menerus, otomatis dia rasa aman dan nyaman. Terus kemudian jadian. Iya kan? Habis jadian jodoh. Padahal ujung-ujungnya apa? Anda jadi perawat, terus si pasiennya itu ada sakit gigi. Jadi intinya adalah ketika Anda itu mau membuat orang nyaman dan aman, modal bacot doang itu penting, bro. Penting sekali. Ya. Jadi ajaklah dia ngomong terus, Pak, kan kalau seandainya si pasien itu dia sementara bedah mulut nih, Pak, atau dia sementara sakit gigi, kan dia ngomongnya agak susah, Pak. Pasti bad mood. Saya tanya sama Anda, emang kalau seandainya orang itu
sampai mulutnya dijahit, bibirnya ini dijahit, baru dia nggak bisa ngomong. Tapi kalau selama cuman masalahnya di gigi, bisa ngomong. Contoh deh, ya contoh aja. Orang lagi sakit gigi, terus dirawat di ruang perawatan. Anda teriak gempa, lari sampai teriak nggak dia? Pasti, dia lupa sama sakit giginya itu. Apalagi Anda buat dia tertawa. Pasti dia akan tertawa. Itu adalah modal utama pada saat Anda ingin membuat nyaman dan aman orang yang punya masalah soal gigi. Itu contoh kecilnya. Anda bisa memodifikasi teknik-teknik lain pada saat ingin membuat nyaman dan aman kepada orang lain ya. Sekarang saya berikan kesempatan untuk Anda. Mungkin ada yang mau ditanyakan, saya persilahkan. Mungkin si Berti Ratrio, namanya mirip kayak bapak saya ini, Berti. Tapi sayang dia perempuan, bapak saya laki-laki. Atau si Naomi mau bertanya, silahkan. Naomi pasti sampingnya itu ada kipas angin ya. Rambutnya tuh ala-ala pengen foto studio gitu ya. Ada terbang-terbang rambutnya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Mungkin Aulia Nur mau bertanya? Halo? Mungkin dia tidur kayak. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Halo? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Tidak apa-apa kok. Mau tanya seputar pelajaran atau mau tanya seputar kehidupan pribadi saya, silakan. Nggak apa-apa, nggak ada masalah. Mungkin Muhammad Nasir. Muhammad Nasir, kamu mau tanya nggak? Pak, gimana sih tips-tipsnya supaya cara komunikasi yang baik biar dapat pacar gitu? Kan bisa. Atau Rido juga mau berguru, boleh deh. Tanya tuh sama Lailatul, dia tahu nomor WA saya, nanti saya kasih tahu. Silakan. Ayo. Nggak dengar suara, Dek. Iya, Pak. Udah. Ada yang mau ditanyakan? Udah masuk, Pak? Belum? Ya, sudah dengar. Ya. Seringkali kita temui, Pak, di suatu klinik gigi ataupun pelayanan. Gak usah ngomong yang formal, ngomongnya biasa aja. Oh iya. Pakai bahasa Jogja. Oke. Ya, bagaimana kita menyikapi pasien yang memiliki opini terhadap penyakitnya, tetapi sulit untuk menerima tentang tindakan medis, Pak. Jadi pasiennya itu ngeyel dengan pendapatnya, padahal pendapatnya itu salah menurut medis. Itu bagaimana, Pak? Untuk lebih enaknya itu. Sekarang saya tanya. Saya tanya, umurmu berapa, Dek? Ya, 21, Pak. 21. Ya, beda 8 tahun dengan saya lah. Pertanyaannya gini ya. Menurutmu, pasiennya bodoh apa pintar? Itu dulu. Pasien yang kamu ceritakan ini, pasiennya bodoh apa pintar? Itu aja dulu saya tanya ke kamu. Dijawab. Iya, dia itu memiliki latar belakang dari suatu desa, Pak. Jadi masih mempercayai tentang hal-hal yang non medis, Pak, seperti itu. Sekarang gini ya.
Di dalam kesehatan, ya, terutama keperawatan, itu biasanya ada yang dinamakan dengan health locus control, ya, health locus control. Silakan Anda browsing di internet, silakan. Kalau ada yang sementara buka komputer, silakan Anda cari. Namanya health locus control. Biasanya, biasanya seperti ini, ya. Biasanya ketika orang semakin pintar, orang semakin pintar, dia akan semakin ngeyel. Namun orang yang dia bodoh, ya, akan manut-manut wae. Serius, beneran. Kecuali dia waham loh. Waham itu kamu nggak jago tapi kamu merasa dirimu jago. Itu namanya waham, ya, waham. Kayak bilang saya ini titisan malaikat dan sebagainya, itu waham, itu gangguan kejiwaan itu. Ya. Nah, kalau yang dinamakan dengan head locus control, contoh saya seorang perawat gigi. Contoh saya seorang perawat gigi. Saya udah tahu nih, saya udah tahu bahwa telinga saya ini sering sakit dan kepala saya sering vertigo, itu gara-gara gigi. Dia tahu. Dia tahu. Tapi ketika ada temannya, ya, ada temannya ya juga perawat gigi, mengatakan bahwa, hey, Rido, gigimu sakit, telingamu sakit, kepalamu sering pusing-pusing, itu gara-gara gigimu yang bolong itu. Ya kan? Tapi karena Rido ini seorang perawat gigi, dia bilang, enggak kok, gigi saya enggak pernah sakit. Padahal Rido tahu gerahamnya itu bolong. Dan biasanya setahun sekali itu biasanya sakit. Itu yang dinamakan dengan health locus control, deh. Semakin pintar seseorang, ya, semakin pintar seseorang, biasanya akan semakin ngeyel. Namun, ketika dia semakin tingkat pendidikannya semakin di bawah, dia itu akan semakin manut. Saya kasih contoh. Saya ini dulu praktek di Beji, Gunung Kidul. Kalau Anda mau pergi ke pantai di Gunung Kidul itu biasanya kan ada tanjakan itu ya. Ada tanjakan, lampu merah itu ada tanjakan ke atas. Itu saya daerah situ di Beji. Kenapa orang di daerah Gunung Kidul itu ketika dibilang, ayo datang, ini ada perawat nih. Ada perawat datang mau kasih penyuluhan. Ya, mau kasih penyuluhan tentang gizi buruk contohnya. Atau tentang hipertensi contohnya. Mereka itu pasti akan berbondong-bondong datang. Dan pada saat kita memberikan penyuluhan kepada mereka, pasti mereka banyak tanya. Sampai mereka bilang, nggih mas, matur nuwun. Gitu kan. Terus sama kayak macam, kan saya tugasnya di Papua nih. Saya tugasnya di Papua. Nah, ketika orang di Papua itu paling menghormati sekali hanya ada dua. Yang pertama adalah orang kesehatan, yang kedua itu adalah orang pendidikan. Itu sangat dihormati deh. Kalau contoh ya, satu desa contoh dibunuh semua nih, perang suku terus dibunuh semua, yang ditinggalin itu hanya guru sama dokter atau guru sama perawat dan bidan. Kalau seandainya orang desanya itu coba-coba orang lain, coba bunuh dua orang ini, maka dia yang akan dibunuh. Itu contohnya. Karena apa? Mereka merasa bahwa pendidikan dan kesehatan itu adalah hal yang paling penting. Karena mereka sudah tahu bahwa di antara Indonesia Tengah lari ke Barat, itu sudah hidup di zaman abad 21. Namun di Indonesia Timur itu hidup di abad ke-16. Jadi makanya pendidikan dan kesehatan itu adalah hal yang paling penting. Ini saya cerita real di lapangan. Jadi karena semakin orang itu dia pintar, dia akan ngeyel deh. Dia apalagi dia tahu itu adalah bidang ilmu dia, tambah ngeyel dia. Tapi kalau semakin ini akan baik-baik saja. Bagaimana cara kita mengatasinya? Mengatasi orang pintar, ya, mengatasi orang pintar yang ngeyel, bukan orang pintar, orang yang punya masalah soal health locus control. Kuncinya hanya satu, deh.
Berikan bukti. Manusia itu kalau nggak dibuktikan di matanya dia nggak, perilakunya itu nggak bakalan bisa berubah. Apalagi zaman sudah canggih kayak sekarang nih ya. Zaman sudah canggih. Mungkin Anda sekarang akan mengalami permasalahannya seperti ini, Dek. Saya sudah baca di internet kok. Karena internet untuk semua bisa mengakses. Ya kan? Internet, saya udah baca di internet kok. Semakin dia baca di internet, ngeyelannya pun akan semakin tinggi. Namun coba kamu bawa pasien yang hampir serupa dengan dia. Ya, hampir serupa dengan dia. Ataukah kamu bawa seseorang yang punya tingkat pendidikannya lebih tinggi sedikit dari dia? Pasti manut dia. Saya sudah buktikan itu berkali-kali. Ya, pasti manut, pasti manut. Oke, Rido? Iya, Pak. Jelas. Terima kasih. Sip. Saya lanjut nih, ada dari Maulida Firdausi. Maulida Firdausi. Saya ini kayak macam lagi bikin podcast Deddy Corbuzier kayaknya. Ini muncul di chat ini. Maulida Firdausi. Oh ya, yang jilbab hitam. Pak, ada tips nggak untuk mengendalikan diri sendiri agar di depan pasien tidak terlalu gugup? Oke. Gini adik. Gini. Saya waktu kecil itu saya selalu dibully. Ya, saya selalu dibully. Kok jadinya curhat ya sekarang nih. Oke. Waktu kecil saya dibully karena Anda tahu saya orang timur, pasti kulitnya saya gelap. Ya kan? Terus kemudian dulu rambut saya keriting. Orang Ambon, orang timur itu enggak semuanya hitam. Enggak. Ada yang putih. Istri saya putih, makanya anak saya bisa kayak zebra cross lah. Ada hitam, ada putihnya gitu. Ya, gitu. Atau ambil tengah-tengahnya lah, abu-abu lah, karena hitam campur putih itu abu-abu jatuhnya. Kayak gitu. Pokoknya dia lebih terang dari bapaknya lah, seperti itu. Nah, biasanya saya dipanggil tuh, si hitam, si hitam. Kalau saya sampai di Jogja, dulu waktu saya masih kuliah di Jogja. Jadi saya kuliahnya S1-nya di Respati. Terus kemudian S2-nya saya di UMY, ambil bedah juga. Itu kan saya tinggalnya itu di Janti. Terus dipanggilnya gini. Saya dipanggil gini. Papua, Papua, Papua gitu. Padahal saya dari Ambon. Karena mereka lihat bahwa saya gelap, terus rambut saya keriting. Ya, saya bilang enggak, saya dari Ambon kok. Ambon sama Papua itu beda. Ya Tuhan, ternyata pada saat ini saya ditugaskan di Poltekkes Sorong di Papua. Ya sudah, memang mungkin jalannya udah gini. Nah, Dek, pada saat saya semester 4, itu saya mengajar 5 program studi dengan 5 mata kuliah di laboratorium. Mata kuliah dasar. Ya. Nah, kamu bayangkan coba. Kamu ketemu orang Bali, kamu ketemu orang Kalimantan, ketemu orang Jawa, adalah 1-2 orang gitu. Yang rata-ratanya kulitnya putih semua, Dek. Kamu ngomong-ngomong di depan teman-temanmu, kamu orang timur, kamu mau ngomong di depan teman-temanmu, itu gimana rasanya? Ya, itu gimana rasanya? Ada satu tips yang saya bilang sepele. Bagaimana kamu mau menghadapi orang lain, mau berhadapan dengan orang lain yang sebenarnya kamu tidak tahu latar belakangnya. Saya kasih contoh, Dek. Contoh nih. Si Dafar saja, mau tembak cewek saja, pasti dia akan gugup duluan. Iya kan? Pasti gugup duluan. Apalagi kamu mau bertemu dengan orang banyak atau secara spesifik si pasien. Pasien itu pasti akan menganggap kamu, Dek. Menganggap kamu itu adalah malaikat tak bersayap.
Padahal gara-gara kamu nggak punya sayap, kamu gugup di depan dia. Iya kan? Kan gitu. Kuncinya cuma satu sederhana dan saya pernah coba deh. Orang merasa gugup itu maksimal hanya 5 menit. Ketika kamu ngobrol kayak gini, saya ketemu Anda mau pertama kali, waduh, si Lailatul ini wajahnya kayak mana? Kok dia WA saya dari kemarin? Saya mau ketemu mereka kayak mana ini? Saya gugup juga. Tapi saya bilang bahwa gugup itu hanya ada pada 5 menit pertama. Bagaimana caranya kamu melewati 5 menit pertama? Ketika kamu bisa melewati 5 menit pertama, selanjutnya gampang. Caranya adalah kamu punya penjepit kertas. Penjepit kertas punya, ya kan? Sederhana sekali. Penjepit kertas itu terus kamu genggam di tanganmu. Jadi kamu sambil ngomong, sambil itu pencet-pencet itu penjepit kertas biar ditusuk-tusuk telapak tanganmu. Jadi fokusmu itu kepada rasa sakitnya, nggak fokus ke gugupmu. Setelah 5 menit kamu udah keasikan bicara karena kamu komunikasi, tukar pikiran sama si pasienmu, sudah pasiennya udah enjoy, terus kamu udah dapat taste-nya, udah nyaman, aman. Gak ada masalah. 5 menit itu terlewati. Padahal cuma bermodalkan penjepit kertas. Itu salah satu tipsnya. Ya. Terus kemudian D. Intinya tuh ya, saya bilang, pasien itu kalau lihat kamu tuh udah rapi, cantik, wangi, nggak ada alasan untuk kamu gugup. Kamu belum nyapa pasien tuh, pasien udah nyapa kamu duluan. Ketika pasien udah nyapa kamu duluan, kamu udah jatuh hati sama si pasien. Nggak ada ceritanya gugup lagi. Itu kenyataan. Ya, seperti itu. Tapi kalau misalnya udah ngelewatin 5 menit itu masih gugup gimana? Ya udah lanjut nih, pencet-pencet. Kan biasanya kalau tetap masih gugup, ngomongnya jadi nggak jelas, terbata-bata gitu, Pak. Oh, berarti memang dari sononya. Saya cuma takut kalau kamu masih gugup juga, ya, masih gugup juga, itu biasanya saya takutnya tuh kamu nanti asma itu. Kalau nggak pingsan nanti. Ya kan? Kalian sudah belajar tentang SOP melakukan tindakan. Biasanya itu kan ada fase prainteraksi, kemudian fase orientasi, fase kerja, dan fase terminasi. Ya kan? Ketika kamu di fase prainteraksi, itu ada beberapa hal yang harus kamu lakukan, yaitu tentang persiapan diri. Tentang persiapan diri. Anda harus bisa mengenal diri Anda sendiri dulu. Kalau Anda merasa bahwa saya nggak bisa tangani si pasien ini, gara-gara mungkin pekerjaannya terlalu berat, atau ke saya terlalu gugup, ya udah kamu minta temanmu yang temani. Biasanya temanmu itu nggak mungkin dia akan diam saja. Nggak mungkin dia akan diam saja. Dia nggak mungkin akan diam saja, tapi dia pasti akan membantumu untuk ngomong sama si pasien. Dan saya yakin kamu nggak bakalan gugup lagi kok. Gitu. Ya intinya itu, kalau kamu nggak bisa sendiri, minta teman bantu. Tapi gini deh, biasanya orang itu bisa karena terbiasa. Ya, orang bisa karena terbiasa. Anda gugup karena Anda nggak biasa untuk ketemu si pasien. Ya. Namun kalau Anda sudah terbiasa ketemu pasien, ya, ketemu si pasien, itu sudah pasti Anda nggak bakalan rasa gugup, paling di awal-awal aja. Ya. Karena manusia itu dikasih kekuatan tuh untuk bisa adaptasi. Jadi mau pasien seburuk apapun, semarah apapun, pasti dia akan punya rasa adaptasi untuk bisa mengatasi si pasien. Ya, intinya gitu. Jadi Anda nggak usah, aduh Pak, kalau saya 5 menit masih gugup gimana? Aduh, kalau 5 menit masih gugup itu deh, tarik nafas dalam cukup. Pasti nanti pasiennya bilang, mbaknya gugup ya. Iya Pak. Nanti yang akan
yang akan membuka percakapan lanjutannya itu adalah bukan Anda, tapi si pasien. Karena dia udah kasihan duluan sama Anda. Itu ceritanya. Jadi pasti langsung ngomong, iya Pak, oh pasti dipancing. Adek namanya siapa, umurnya berapa? Ini loh ada anak laki-laki saya, gitu. Pasti langsung udah ketawa, ya udah pecah lah di situ. Udah Anda gak bakalan gugup lagi kok. Jadi santai aja. Kita sudah diatur SOP-nya. Bahwa kalau Anda nggak mampu, dah. Anda bisa minta teman. Kalau seandainya trik Anda sendiri, ya saya bilang bawa jarum pentul aja. Gitu. Tapi memang kalau memang sudah dari bawaannya adalah Anda orangnya adalah gugup, stres seperti artis-artis Amerika gitu ya. Akhirnya mereka konsumsi obat penenang terus-menerus, itu bahaya itu. Itu bahaya. Jadi nggak ada alasan untuk Anda harus gugup. Ya, seperti itu. Nggak ada alasan. Oke? Kasih, Pak. Lanjut. Nanda Cahya Pratama. Mana lagi orang ini? Saya lihat wajahnya dulu. Halo Nanda, Nanda, di manakah? Oh, Nanda baru aktif ternyata, baru bangun ya. Maaf Pak, saya mau tanya. Apa saja? Ini kita lagi bikin acara Q&A ya. Oke, sekarang kita lanjut sesi Q&A, saudara-saudara. Dari Nanda Cahya Pratama. Maaf Pak, saya mau tanya, apa saja yang perawat gigi lakukan untuk memenuhi kebutuhan fisiologis pada pasien bedah mulut untuk oral hygiene? Di sini dia sudah bertanya, langsung dia jawab, saudara-saudara. Kebutuhan fisiologisnya adalah oral hygiene. Ya, kebutuhan fisiologisnya adalah oral hygiene. Nah, tekniknya, sekarang sebenarnya tuh pertanyaannya tuh adalah bukan apa saja yang perawat gigi lakukan untuk memenuhi kebutuhan fisiologis pada pasien bedah mulut oral hygiene. Tapi lebih tepatnya adalah, Pak, bagaimana sih caranya kita memberikan oral hygiene? Ya, oral hygiene pada pasien bedah mulut. Iya kan? Bedah mulut. Jadi contoh nih, siapa namanya tuh? Artis siapa yang dulu bedah mulut untuk cabut giginya nih? Artis sinetron, saya lupa namanya. Dia itu bedah mulut. Sekarang saya mau cerita untuk Anda deh. Kasus di ICU, ya. Kasus di ICU, paling banyak orang mati itu gara-gara pneumonia. Namanya ventilator associated pneumonia. Ya, namanya FAP. FAP. Ya, VAP. Ventilator associated pneumonia. Jadi orang ketika dioperasi nggak sadar, atau orang kena stroke nggak sadar, dipasang ventilator, selang ETT-nya masuk di mulut. Terus selama dia dirawat di ICU, nggak pernah di oral hygiene, Dek. Tiba-tiba mati pneumonia. Pas lihat hasil, sebelum dia mau mati, foto torak, putih semua. Ya, bercak-bercak putih semua. Ventilator associated pneumonia. Kuncinya cuma satu, Dek. Nggak pernah dilakukan oral hygiene. Ya, nggak pernah dilakukan oral hygiene. Sekarang pertanyaannya, Pak, gimana sih caranya? Ini pasiennya ini bedah gigi nih, giginya ketinggal separoh, terus kemudian mau nggak mau harus dibedah. Orang bedah mulut, nggak mungkin anestesinya anestesi lokal, Pak. Ini udah masuk di kamar operasi karena giginya ketinggal nih, udah dicongkel-congkel di poli, nggak bisa. Otomatis harus pembedahan, harus bius sentral, bius total, ya kan? Harus bius total. Nah sekarang setelah dia bius total kan habis dicabut giginya itu kan harus dijahit tuh. Bagaimana Pak kita oral hygiene-nya Pak? Di mulut itu kan sebenarnya ada enzim antibiotik ya, namanya lisozim. Lisozim itu di dalam mulut tuh ada tuh.
Tapi dia nggak kuat ngelawan bakteri deh. Makanya ketika Anda pagi-pagi buka mulutmu, kok baunya kayak macam kloset, gitu kan? Gara-gara lisosim itu nggak bisa ngebunuh bakteri yang di mulut, nggak bisa. Bau ketek, bau mulut itu sama kayak macam luka DM, terus kemudian ada kuning-kuningnya, bukan daging busuk ya. Kuning-kuning di depan daging yang merah itu, atau lihat ini kulit dagingnya mengkilap, itu adalah nya bakteri deh. Gitu. Jadi orang yang bau badan, bau ketek, itu karena bakteri di badannya itu banyak. Kalau saya bilang di sini, orang jerawat, orang bau badan, itu pasti karena dia jarang mandi. Jarang mandi, jarang bersihin wajah. Ya kan? Terus bau badan. Itu karena bakteri. Nah, bagaimana dengan bau mulut, Pak? Ini kan pasiennya, jangankan pasiennya bedah mulut, Dek. Orang pasien biasa aja mulutnya baunya minta ampun. Karena apa? Perawatnya malas bersihin mulut. Sekarang kalau bersihin mulut pasien biasa ya gampang lah. Tapi bagaimana kalau saya membersihkan mulut pada orang yang bedah mulut? Sekarang ada fasenya, Dek. Ada fasenya. Anda harus memahami dulu, Anda harus memahami proses penyembuhan luka. Proses penyembuhan luka, ya, ini namanya pembedahan, pasti ada luka. Iya kan? Proses penyembuhan luka ada beberapa. Ada yang dinamakan dengan fase proliferasi. Ya, proliferasi sampai dengan fase maturasi. Fase proliferasi itu berlangsung antara hari pertama sampai hari keempat. Jadi makanya biasanya ada rubor, dolor, kalor, ya, kalor, panas, merah, bengkak. Itu adalah bagian dari proses penyembuhan luka. Jadi makanya Anda harus bisa memahami bahwa dalam waktu 1 sampai 4 hari Anda nggak boleh dulu melakukan oral hygiene. Ya, oral hygiene yang bagian dalam itu jangan dulu Anda korek-korek. Ntar jahitannya lepas, entah nanti bagian sayatannya itu dia membusuk, Anda mau tanggung jawab? Kan enggak. Jadi Anda diberikan fase dulu. 4 hari baru Anda bisa melakukan oral hygiene. Setelah 4 hari, tidak ada panas, tidak ada demam, tidak ada bengkak, Anda boleh melakukan oral hygiene. Tapi jangan pakai sikat gigi juga. Ya, nggak boleh pakai sikat gigi, jangan dulu. Pertama, pasta giginya itu pasti bikin perih. Ya. Yang kedua, alat sikat giginya itu pasti nanti akan bikin rusak itu jaringan yang mau nyambung. Akhirnya, pakailah dulu Anda punya tong spatel ada. Spatula lidah itu ada. Gulunglah pakai kasa. Jangan dulu Anda bersihkan giginya. Oral hygiene intinya cuma satu. Tahu oral hygiene itu fungsinya untuk apa? Bukan cuma untuk bau mulut, Dek. Bukan cuma untuk bau mulut. Tapi untuk meningkatkan nafsu makan. Makanya fokus utama untuk Anda oral hygiene itu adalah bersihkan lidahnya. Jadi tong spatel itu balut sama kasa, terus Anda cukup bersihkan lidahnya aja. Udah, cukup. Gitu intinya. Ya, itu tricky sekali. Jangan Anda anak baru, Anda gosok kiri, gosok kanan. Jahitannya lepas semua, pasiennya udah susah-susah masuk kamar operasi. Ya elah, keluar lagi dia. Masuk lagi. Iya kan? Gitu ceritanya. Jadi intinya Anda harus paham betul-betul. Jadi 4 hari dulu baru bisa Anda. Kalau nggak bisa deh, kalau kamu masih ragu deh, cukup suruh dia kumur-kumur aja cukup kok setiap pagi. Nggak apa-apa, nggak ada masalah. Kumur-kumur. Boleh Anda menggunakan betadin kumur, boleh. Ya, betadin kumur ya, bukan betadin luka yang tetes itu. Betadin kumur itu udah dioplos itu.
Ada khusus kok betadine kumur. Malah luka-luka yang cepat, yang bedah di mulut kalau pakai betadine kumur itu biasanya cepat sembuh. Tapi ada tapinya. Ini saya kasih trik nih. Saya kasih trik. Betadine itu hanya mampu bertahan untuk jadi antiseptik maksimal 12 jam. Ya, maksimal 12 jam. Nggak boleh lebih. Kalau lebih, malah nanti jadi tempat enak buat si bakteri. Jadi Anda nggak boleh sembarangan. Ya, jadi hati-hati sekali Anda melakukan perawatan kepada pasien yang pasca bedah mulut. Oke? Nanda, bisa paham? Iya, terima kasih, Pak. Ya. Absennya bisa diisi, saya sudah kirim di chat ya. Bisa diisi sekarang. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Silahkan. Cendica. Namamu Cendica? Iya, Pak. Oh, kamu cewek? Cewek. Oh, saya lihatnya sini kayak cowok kok saya bilang. Kok rambutnya kayak Ariel Peter Pan zaman dulu. Kan lagi zaman Pak potong belah. Oh ya. Itu cewek, Pak. Itu cewek. Oh, cewek. Pasti pergi ke kampus pakai celana ya dia? Pakai rok, Pak. Oh, pakai rok. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Halo? Belum ada, Pak. Belum ada. Kalau nggak ada, saya cukupkan sampai di sini. Nanti video kita saya upload ke YouTube. Nanti saya kirim linknya buat Anda belajar. Materinya juga nanti saya kirim ke SlideShare untuk Anda belajar. Oke? Saya cukupkan sampai di sini dan selamat sore waktu Jogja dan hampir malam waktu Papua. Hampir malam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.